Oke anak-anakku sekalian, tetap semangat di belajar di klub matematika. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan video pembelajaran untuk anak kelas 5. Tema 2, subtema yang kedua, pembelajaran yang pertama di klub matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, sekarang ayo kita renungkan, ada gangguan pernafasan di sini. Ada Dayu sedang batuk-batuk saat menghirup udara yang bercampur dengan asap kendaraan bermotor. Kalau pada video yang kemarin itu ada Lani yang sedang batuk karena menghirup asap dari pembakaran sampah daun yang masih belum kering. Ini adalah Dayu karena batuk karena menghirup udara yang bercampur dengan asap kendaraan bermotor. Sebaliknya, kita saat menghirup udara di bawah pohon yang rindang, maka kita akan merasa nyaman. Saat menghirup udara yang kotor, kita akan batuk-batuk. Saat menghirup udara di bawah pohon rindang, kita akan merasa nyaman. Udara yang ada di bawah pohon rindang itu terasa sangat segar sekali. Sedangkan asap kendaraan bermotor akan menjadikan udara menjadi kotor. Udara kotor akan bisa menyebabkan gangguan pernafasan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus menghirup udara yang segar ya di pagi hari tentunya sambil berolahraga. Itu adalah terbaik, udara yang masih bersih. Ada beberapa faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama adalah faktor fisik, yang kedua adalah karena faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Akan kita pelajari satu persatu dari ketiga faktor ini. Kita perhatikan di sini yang faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan akan menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya seperti gambar di atas ini. Seperti gambar tersebut, ada bayi yang terlahir dini atau bayi prematur. Kita ingat, kita informasikan di sini bahwasanya bayi yang terlahir dini atau terlahir prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga akan butuh atau memerlukan alat bantu pernafasan. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Sekarang, yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor penyakit. Banyak sekali penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan manusia. Misalkan influenza, kita sering menyebut dengan flu, asma, bronkitis, emfisema, kemudian ada yang namanya kanker paru-paru. Yang ketiga, faktor yang ketiga adalah karena faktor lingkungan. Kita perhatikan gambar ini, ada banyak pabrik yang mengeluarkan asap-asap hitam, kemudian banyak kendaraan bermotor juga mengeluarkan asap-asap hitam. Ini akan menyebabkan udara menjadi kotor dan akan bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Kita ingat di sini, kita bernafas itu menghirup oksigen. Lingkungan yang kotor, asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok itu akan mencemari udara. Udara yang tercemar akan menyebabkan ketersediaan oksigen menjadi menipis, sehingga kita akan bisa merasa sesak saat nafas, bisa sampai batuk-batuk. Makanya kita harus mencari udara yang segar, khususnya banyak ditemui di daerah pedesaan yang banyak pepohonan ya. Kamu telah mengetahui berbagai penyebab gangguan pada pernapasan manusia. Ada 3 faktor tadi. Ayo lakukan kegiatan berikut bersama teman kelompokmu. Buatlah bagan atau diagram atau model tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kemudian ceritakanlah bagan, diagram atau model tersebut di depan kelas masing-masing. Ini sebagai contoh saja mengenai bagan penyebab terjadinya gangguan pada pernafasan manusia. Ini adalah contoh, nanti tinggal silakan anak-anak praktekkan, sampaikan di depan kelasnya. Bagannya adalah seperti ini. Ini adalah 3 faktor yang menyebabkan penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Ada 3 faktor, warna biru, faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Faktor fisik disebabkan oleh cacat bawaan, kemudian karena adanya kelainan alat pernafasan. Faktor penyakit bisa karena flu, asma, bronkitis, emfisema, kanker
paru-paru. Sedangkan faktor lingkungan bisa karena lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, kemudian asap rokok juga sama. Ini adalah bagian sederhana mengenai penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Silakan dipelajari, kemudian silakan tinggal disampaikan di depan kelasnya masing-masing. Ada bacaan yang berjudul Kul Desak Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah, meski begitu asap tetap masuk lewat ventilasi. Paragraf yang kedua, khawatir terhadap keselamatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Paragraf yang ketiga, langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat NASA, angin membawa asap kebakaran lahar dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Paragraf yang keempat, asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan ada partikel yang tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million ppm akan timbul penyakit. Paragraf yang kelima, indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau biasa disingkat dengan ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit. 1.200 penderita asma serta 500 pengidap pneumonia. Oke, sekarang ayo kita berlatih dari bacaan yang berjudul Kul Desak Lantaran Jerebu di atas. Silakan buat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Ada 5 kata tanya yang disiapkan untuk berdasarkan bacaan Kul Desak Lantaran Jerebu. Kemudian tuliskan jawabannya dan dari pertanyaan tersebut. Jadi tugasnya adalah membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Setelah membuat kata tanya tersebut, pertanyaan tersebut juga membuat jawaban dari pertanyaan tersebut. Untuk contoh saja dari kalimat di paragraf yang pertama, kita bisa membuat beberapa pertanyaan. Di sini pertanyaannya pertama misalnya apa? Apa yang terjadi di Pekanbaru pada Selasa pekan lalu? Kan bisa dari pertanyaan dari kalimat dari paragraf yang pertama. Jawabannya adalah terjadi kebakaran ya. Ya, pertanyaan yang kedua, kapan lahan di Pekanbaru terbakar? Jawabannya pada Selasa pekan lalu. Kita bisa juga buat pertanyaan lain dengan kata tanya di mana. Di mana terjadi kebakaran pada Selasa pekan lalu? Jawabannya adalah di Pekanbaru, Riau. Kita juga bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya bagaimana. Bagaimana kondisi kota Pekanbaru setelah terjadi kebakaran lahan? Tentunya di sini aroma, jawabannya adalah ada aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga. Ini adalah kondisi-kondisinya. Kemudian kita juga bisa membuat pertanyaan dengan kata tanya mengapa. Mengapa banyak penduduk memilih tinggal di rumah? Di sini karena banyak jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersapu asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah karena banyak asap ya. Ada jalan-jalannya diselimuti kabut asap.
Itu adalah pertanyaan dari paragraf yang pertama. Teman-teman, anak-anak bisa buat pertanyaan yang lain di paragraf berikutnya. Misalnya di sini paragraf yang kedua, kita juga bisa membuat pertanyaan dari paragraf yang kedua di sini. Contohnya, mengapa Asep memboyong keluarganya ke luar kota? Iya, itu. Asep kan memboyong keluarganya keluar kota. Pertanyaan yang lain, mengapa sekolah diliburkan? Di mana Asep memilih untuk mengungsi? Di Bukit Tinggi ya. Apa yang dilakukan Asep terhadap dua anaknya? Kapan sekolah di Pekanbaru mulai diliburkan? Jadi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari setiap paragraf. Ini adalah contoh pertanyaan di paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua. Untuk selanjutnya, paragraf 3, 4, dan 5 silakan dicari sendiri berdasarkan contoh tersebut. Sekarang, ayo kita renungkan. Menurutmu, di tempat mana kamu akan merasakan udara yang lebih segar? Di kota yang penuh pabrik dan kendaraan bermotor? Atau di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman? Jawabannya adalah di kota atau di desa. Tentu di desa yang banyak pepohonan besar dan tanaman. Kita akan merasakan udara yang lebih segar, udara yang lebih sejuk, tentunya lebih menyehatkan. Ayo kerjasama dengan orang tua masing-masing. Apakah udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Jika udara lingkungan rumahmu sudah terasa segar, apa penyebabnya? Jika udara lingkungan rumahmu terasa kurang segar, apa juga penyebabnya? Biasanya kalau banyak pepohonan, ya di sekitar rumah banyak pohon, tentunya udara akan terasa segar. Tapi kalau di lingkungan banyak sekali pabrik, tentunya akan menyebabkan udara menjadi kurang segar, tidak segar, bahkan kotor. Apa yang harus kamu lakukan supaya udara di lingkungan rumahmu terasa segar? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menanam pohon di sekitar rumah agar pohon-pohon tersebut memproduksi oksigen biar kita hirup ya, untuk dihirup oleh manusia sehingga udara di sekitar rumah kita menjadi segar dan organ pernafasan kita akan menjadi sehat. Oke, demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.